Rafael, Seros, dan Balthazar episode ke-7. Pertarungan jarak dekat dimulai. Tersisa jarak 50 meter dari kami. Sally melepas 2 petir biru. Cetar, cetar. Itu petir yang besar, susul menyusul. 2 monster badak lincah menghindar. Petir itu menghantam udara kosong dan meletup. 2 monster itu kembali menerjang. Gerakan mereka semakin cepat. Aku mengatupkan rahang. 10 meter lagi, menunggu hingga monster itu dekat. Giliranku melepas pukulan berdentum. 2 monster badak itu kali ini tidak menghindar. Salah satunya mengarahkan tombak ke depan. Balas mengirim pukulan berdentum. 2 pukulan serupa bertemu. Boom! Suara keras memekakkan telinga. Butiran salju menyelimuti sekitar bangunan kuno. Tubuhku terpelanting 5 meter. Monster itu bergeming. Selangkah pun tidak berpengaruh. Kemudian mereka bergerak maju. Monster itu kuat sekali. Giliran Ali menyambutnya. Ali loncat, mengirim tinju ke depan. Meski tubuhnya bukan lagi beruang pemarah, pukulan Ali sama kuatnya. Pukulan berdentum dibalas pukulan berdentum. Tinju dibalas tinju. Jual beli serangan. Monster yang satunya loncat. Tangan kosongnya menyambut tinju Ali. Boom! Ali terpelanting ke belakang sama sepertiku. 2 monster itu beringas mengejar Ali. Aku segera melancarkan teknik teleportasi. Plop! Tubuhku yang masih mengambang di udara menghilang. Kemudian muncul di depan 2 monster itu, memotong gerakan mereka. Tanganku teracung ke depan, bukan pukulan berdentum yang kuarahkan ke mereka, melainkan teknik energi dingin. Shrom! 2 larik cahaya keluar dari tanganku, telak mengenai 2 dada monster badak itu. Suhu di sekitar kami langsung turun ke minus 100 derajat. Gerakan 2 monster itu terhenti, tubuh mereka membeku. Es tebal merayap cepat ke arah kaki, tangan, dan wajah mereka. Sepertinya akan berhasil. Monster itu meraung, tombak perak mereka terlihat panas membara. Dalam sekejap, lapisan es yang menyelimuti mereka luruh ke bebatuan bangunan kuno. Tombak itu sekarang terangkat ke arahku, menyemburkan api, bukan pukulan berdentum. Astaga, aku belum pernah melihat teknik itu. Aku tidak tahu ternyata tombak itu bisa mengeluarkan api. Plop, tubuhku menghilang. Aku meraih tangan Sally, yang mematung karena kaget menyaksikan api. Sedetik kemudian aku dan Sally muncul di atas bangunan setengah bola. Ali juga loncat ke sana, menjauh. Bola api menghanguskan apapun dalam radius 20 meter. Hebat sekali serangan monster ini. Ini tidak akan mudah. Ali menggeram. Aku mengangguk. 2 monster ini jelas tangguh. Apa yang akan kita lakukan, Ra? Gunakan latihan kita selama ini. Aku menjawab tegas. Sepulang dari klan bintang, menyaksikan betapa kompaknya pasukan bayangan dan pasukan matahari bahu-membahu bertempur, aku, Sally, dan Ali ikut melatih gerakan itu. Kami bisa saling mengisi gerakan, bekerja sama memaksimalkan teknik setiap klan. Jika ada rekan yang menyerang, rekan lain siap membuat pertahanan. Kami bertiga segera memasang kuda-kuda. Waktu kami tidak banyak. 2 monster badak itu sudah loncat ke atas bangunan setengah bola, langsung mengirim pukulan berdentum dengan tombak perak. Tapi aku sudah siap. Aku segera membuat tameng transparan yang kokoh. Tameng itu berhasil menahannya saat monster itu masih mengambang. Butuh sekian detik mengirim serangan berikutnya atau memperbaiki posisi. Aku berseru, Sally! Sally mengangguk. Dia keluar dari tameng, mengirim petir biru. Tidak sempat menghindar. 2 monster itu telak terkena petir. Gerakan mereka tertahan. Ali, aku menoleh ke kanan. Sekarang giliran Ali, tangkas loncat ke atas. Tinjunya bergerak cepat. Buk, buk. Tinju Ali silih berganti mengenai wajah kedua badak itu. 2 monster itu terbanting sebelum menyadari apa yang menghantam mereka. Semua maju, aku berseru. Kami bertiga lompat turun dari bangunan setengah bola. Kerjasama kami berhasil. Serangan Ali dan Sally sepertinya tidak terlalu berarti bagi 2 monster badak itu. Tapi dengan saling mengisi, kami bisa mengendalikan pertarungan. Pengaturan waktu penting sekali dalam pertempuran jarak dekat.
Dua monster itu berusaha bangkit. Sally, teknik kinetik, aku berseru lagi. Kami tidak akan memberikan ruang bagi mereka. Sally mengangkat tangannya berteriak. Puing-puing bangunan setengah bola ikut terangkat ke udara. Sebelum dua monster itu berdiri sempurna, Sally menghempaskan tangannya ke bawah. Puing-puing bebatuan yang mengambang itu bergerak sesuai irama gerakan tangan Sally, seperti peluru menembaki monster tersebut. Dua monster badak itu meraung marah. Ali melesat ke depan kembali mengirim tinju, tetapi terlambat. Salah satu dari monster badak itu masih sempat mengacungkan tombak perak, siap mengirim pukulan berdentum ke arah Ali. Aku tidak akan membiarkannya. Aku segera melesat ke depan membuat tameng transparan. Boom, pukulan itu mengenai tamengku. Aku terbanting 2 langkah. Tapi tamengku utuh, tidak meletus. Sally tahu apa yang harus dia lakukan. Dia maju lagi mengirim petir biru. Cetar. Giliran dua monster itu terbanting ke belakang, terkena sambaran petir. Inilah latihan kami, saling mengisi, saling melindungi, bergerak cepat. Setengah jam berlalu, pertempuran kami hampir memorak-porandakan separuh ruangan itu. Danau yang berlubang, hutan-hutan yang hangus, bangunan kuno yang runtuh separuhnya. Sejauh ini kami berhasil menahan serangan dua monster badak. Tetapi masalah terbesarnya, stamina kami mulai habis. Tubuhku basah kuyup oleh keringat. Sally tersengal. Dia mulai lelah dan kami tidak menggunakan seragam hitam-hitam desain ILO. Kami memakai jaket merah marun seragam sekolah. Tanpa seragam ILO dengan teknologi tinggi, setiap kali kami terbanting atau terkena pukulan, tubuh kami terasa sakit, bahkan bengkak. Tidak ada yang melindungi. Setengah jam lagi berlalu cepat. Sisi kanan, Ali pertahanannya terbuka. Aku berseru. Ali melesat ke sana, mengirim tinju mengenai dada salah satu monster. Cukup untuk menahan laju serangan. Sally melompat. Giliran dia mengirim petir. Satu monster lainnya juga tertahan, tapi hanya 2 detik. Mereka merangsek maju lagi. Mundur, aku segera membuat tameng transparan. Sally dan Ali berkumpul di belakangku. Boom, 2 bola api mengenai tamengku. Hawa panas tetap terasa menyengat kulit meski tamengku berhasil menahannya. Ali di belakang ikut membuat tameng transparan, membantu pertahanan. Terima kasih Ali mengangguk. Nafasnya mulai tersengal. Keringat mengalir di pelipisnya. Kami sudah bertahan habis-habisan 1 jam terakhir. Jika di awal pertarungan kami yang lebih menguasai ritme, semakin lama dua monster itu yang unggul jauh. Mereka masih terlihat segar bugar. Gerakan mereka tetap tangkas dan buas. Sejauh ini pukulan kami hanya bisa menahan mereka, tapi tidak bisa melukai, apalagi menghabisi. Tubuh monster itu kuat sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ra? Sally berbisik, nafasnya 1-2. Bertarung sampai titik penghabisan, tegasku. Ali yang fisiknya lebih kuat dibanding kami dalam wujud beruang pemarah juga terlihat tertatih. Tadi salah satu tombak perak menghantam kakinya, membuat paha kanannya bengkak. Kamu tidak apa-apa, Ali? Aku bertanya. Aku baik-baik saja, Ali mengangguk. Ra, apakah dua monster ini punya kelemahan? Sejujurnya aku tidak tahu. Semua teknik yang kami keluarkan sia-sia. Ali yang biasanya jenius kali ini juga mentok. Dia tidak punya ide bagaimana mengalahkan dua monster badak ini. Dan kami tidak punya banyak waktu untuk mengobrol membahasnya. Lihatlah, dua monster itu sudah merangsek untuk kesekian kalinya kembali menyerang, seperti tidak pernah kehabisan nafas. Sally, aku berseru. Sally mengirim petir, berusaha menahan dari jauh. Petir itu sudah tidak terang sebelumnya, mudah saja dihindari. 2 tombak perak teracung. Aku bergegas membuat tameng transparan. Tapi taktikku keliru. Tombak monster badak itu tidak melancarkan pukulan berdentum. Salah satu monster mengiris tamengku dengan ujung tombaknya. Tamengku meletus. Monster satunya lagi bersiap mengirim bola api besar. Kami dalam masalah besar tanpa tameng. Pada detik terakhir, aku segera memutuskan meraih tangan Sally dan Ali. Plop, tubuh kami menghilang dan muncul di atas bangunan setengah bola yang berukuran paling besar. Satu-satunya bangunan yang masih utuh, 100 meter menjauh dari 2 monster badak itu, menjauh dari bola api. Nafasku tersengal. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku menyeka keringat di leher.
Bagaimana jika kita kembali masuk ke Ilira? Sally memberi usul. Terbang setinggi mungkin. Ali menggeleng. Kita tidak bisa terbang tinggi, Sally. Beberapa kali aku harus bilang, ada lapisan tak terlihat di atas sana. Ili bisa melewatinya turun, tapi tidak bisa melewatinya ke atas. Sementara di depan sana, dua monster badak meraung marah saat tahu bola api membakar udara kosong. Mereka menoleh cepat ke segala penjuru mencari kami. Begitu melihat posisi kami di atas bangunan setengah bola, mereka berlari menyerang lagi. Kali ini kami benar-benar terdesak. Aku berusaha berpikir cepat apa yang harus kami lakukan. Bagaimana meloloskan diri dari dua monster badak ini? Kami butuh keajaiban. Nasib petualangan kami bisa berakhir di ruangan ini tanpa keajaiban tersebut. Dua monster itu tinggal 50 meter. Sally berkata pelan. Aku menoleh. Ada apa, Sel? Sally menunjuk dinding timur. Ada siluet cahaya di sana. Itu apa, Apakah itu sunrise? Tidak mungkin, Sel. Kita baru 1 jam di ruangan ini. Bagaimana mungkin matahari bisa terbit? Tetapi itu memang cahaya matahari terbit. Cahaya itu semakin terang, semakin besar. Bola matahari muncul di kaki dinding timur. Ruangan ini sepertinya memiliki siklus siang dan malam lebih cepat. Setiap 1 jam berganti siang dan malam. Seperti ruangan di Klan Bintang yang cukup 1 jam saja siklus musim sepanjang tahunnya. Ali menjelaskan pelan. Entahlah apakah fakta baru itu membantu kami atau tidak. Jarak dua monster itu tinggal 20 meter. Kali ini tidak ada ampun kalau mereka melepas pukulan berdentum paling kuat yang mereka miliki. Aku berusaha membuat tameng transparan dengan sisa tenaga. Ali dan Sally juga mengirim serangan balasan. Kami tahu itu sia-sia, tapi setidaknya kami telah berusaha. Boom, tamengku robek. Pukulan Ali dan Sally juga sia-sia. Tubuh kami terbanting jatuh dari bangunan setengah bola karena terkena pukulan lawan. Lalu menggelinding. Aku mengaduh. Kaki Ali kembali mengenai wajahku. Sally pingsan lebih dulu. Badannya menghantam bebatuan bangunan kuno. Bongkahan batu juga menimpa badannya. Ali berusaha merangkak di antara kepulan debu, tetapi terjatuh lagi. Paha kanannya semakin bengkak, aku hanya bisa beranjak duduk. Dengan buas, dua monster itu bersiap kembali mengirim pukulan mematikan. Dengan jarak sedekat itu, tidak ada waktu menghindarinya. Aku mendongak, menatap dinding timur. Matahari akhirnya terbit. Cahayanya telah tiba di pelataran bangunan kuno, membasuh lembut bangunan setengah bola, menyiram wajahku dan dua monster itu. Ini mungkin akhir kisah kami. Aku menghela napas pelan. Seharusnya kami tidak pernah datang ke ruangan ini. Seharusnya kami mendengarkan Ili yang melarangnya. Aku memejamkan mata. Aku bersiap menerima serangan itu. Tidak bisa melakukan apapun lagi. Boom, namun tidak terjadi apa-apa. Tubuhku tidak terbanting. Aku membuka mata. Bukan kami, justru dua monster itu terbanting ke lantai bangunan kuno seiring dentuman keras tadi. Seperti habis terkena pukulan keras, lantas menghilang begitu saja. Mataku silau oleh cahaya matahari menatap sekitar dengan bingung. Aku berusaha menerka apa yang barusan terjadi. Kemana monster itu pergi? Kenapa mereka mendadak hilang? Sebagai gantinya, dua sosok manusia justru berlari mendekati kami. Bukan monster badak tadi, melainkan manusia biasa, laki-laki. Kalian tidak apa-apa, salah satu dari mereka bertanya menatap kami cemas, berdiri di hadapanku. Aku mengerjapkan mata, mendongak, samar melihatnya. Bantu yang tertimpa batu ngelanggeran, aku akan membantu yang laki-laki. Temannya melesat cepat mendekati Sally dan Ali. Siapa mereka? Dari klan mana? Ngelanggeran, apakah itu nama salah satu dari mereka? Di setengah kesadaranku, yang bisa kupastikan segera adalah dua pemuda itu terlihat serupa. Usia mereka sekitar 25 tahun menurut ukuran klan bumi. Mereka mengenakan pakaian berwarna abu-abu terlihat gagah. Rambut mereka terpotong rapi dengan model yang tak pernah kulihat di dunia paralel. Tangan mereka menggenggam tongkat perak kecil. Bentuk hidung, mata, mulut, garis wajah mereka berdua mirip sekali. Apakah mereka kembar? Aku hendak bertanya menyapa, tapi sudah terkulai kehabisan tenaga. Kita lanjutkan episode ke-8,
pada video selanjutnya. Petualangannya semakin seru ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, membaca buku untuk tahu cerita lengkapnya serial Bumi karya Terelie.